hari ini. Tentunya saya kedatangan kawan lama seperjuangan dulu di Yaping. Ini baru sekarang ketemu lagi dari sebelum corona sampai coronanya udah selesai. Ya, dulu sama-sama berjuang di Bekasi, sekarang udah jauh di Pemalang. Pemalang, mana sih? Pamulang. Jadi Pamulang, Al-Mukarram Ustadz Lutfi Arif Alamsyah SEI, ya, beliau juga sama-sama di ngajar Ustadz ya. Dulu ngajar di Bekasi di Sekolah Internasional Victoria yang ada di mana itu? Narogong ya. Baik, nanti beliau akan menyampaikan materi pada kesempatan sore hari ini. Oleh karena itu tidak berpanjang kalam, mari sama-sama kita akan dengarkan tausiah ataupun materi yang disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Ustadz Lutfi Arif Alamsyah SEI. Kepada beliau dipersilakan sampai Isya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah setelah terakhir tahun 2019 tadi ya, jauh sebelum corona, dulu masih sempat dapat jadwal Jumatan di sini, kemudian di tahun awalnya dari tahun 2018 pindah ke Pamulang dari Bekasi, masih sering silaturahim, terus kemudian karena jadwal yang jadwal ngajar di sekolah yang lain, akhirnya sudah jarang mampir ke Al-Isra begitu ya. Alhamdulillah sekarang dipertemukan lagi sama Allah, datang dengan kondisi yang amat sangat luar biasa. Allah kasih rezeki yang cukup banyak buat DKM ini untuk bisa sampai sedemikian hebatnya. Mudah-mudahan juga segala macam kegiatan dan aktivitas yang ada di masjid ini semuanya insya Allah berkah dan hebat-hebat semuanya, amin ya, amin ya rabbal alamin. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada DKM, khususnya Ketua DKM Masjid Al-Isra yang sudah mengizinkan saya untuk berada di sini. Mohon maaf ini kalau misalnya biasanya sama Ustadz Fatih, kakak kelas saya yang cukup dekat juga, kita berdua dekat sekali dengan Ustadz Fatih. Mungkin kapasitas keilmuannya nanti mohon kalau ada yang kurang-kurang mohon dimaafkan ya, ini bapak-bapak di sini ya. Saya di sini bersilaturahim saja dalam rangka halal bihalal. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini kita semua masih diberikan nikmat yang begitu banyak. Nikmat yang tidak henti-hentinya dari awal hingga akhir, dari kita hidup sampai sekarang, bahkan di setiap detik nafas kita semuanya sudah, kalau dikasih bill, dikasih struk, dikasih catatan harga, mungkin Bapak bisa hitung sendiri berapa kali kemarin di masa Covid orang harus beli oksigen. Kalau kita sekali sedot, oksigen itu misalnya bisa untuk 100 kali sedot, dan setiap kali kita sedot kemudian keluar struknya, sudah berapa panjang struk harga yang harus kita bayar pada Allah Subhanahu wa taala. Sampai malam ini Allah masih kasih rezeki kita nafas, itu saja baru satu, belum air gitu ya. Kalau misalnya air hujan ditagih kayak PAM, mungkin udah habis, kita belum sempat bayar udah punya utang lagi, belum sempat bayar udah punya utang lagi. Oleh karena itu tidak ada yang pantas kita ucapkan pertama kali melainkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin atas segalanya. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah dan tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
yang tuntunannya senantiasa kita ikuti sampai sekarang. Dari mulai kemarin selama bulan suci Ramadan, semua ibadah, ritual, segala macam bentuk zikir, doa, semuanya diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita ikuti sampai sekarang. Hadirnya kita di masjid ini, hadirnya kita di ruangan ini untuk sama-sama belajar, menimba ilmu, gitu ya. Belajar, menimba ilmu, lalu kemudian sharing dan lain sebagainya, semuanya juga atas tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, biasanya nih kalau lagi ada di depan saya masih sampai sekarang selalu ada perasaan grogi, Pak. Groginya bukan karena grogi nih gemeteran ketemu bapak-bapak yang amat sangat hebat, tidak. Tapi saya selalu teringat satu ayat dari Allah dalam Al-Qur'an yang menyebutkan kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Gitu kan ya. Besar murka Allah kalau misalnya seseorang menyampaikan sesuatu, apalagi di khalayak ramai gitu ya, kemudian di masjid, tapi tidak melakukan. Ini saya suka grogi, Pak. Makanya kalau ada di depan sedang mengajar seperti ini atau sedang sharing info dan lain sebagainya, saya harus paling tidak introspeksi dulu. Jangan sampai nanti saya menyampaikan sesuatu tapi sendiri tidak menyampaikan, tidak melakukannya. Besar berkahnya Allah. Kadang hal ini juga yang bikin banyak dai atau mubalik itu mundur, Pak, dari dunia taklim. Ada orang yang kalau suka disuruh, misalnya diminta tolong untuk ngajar, nggak mau, takut, gitu kan. Ada orang yang nggak mau, takutnya saya belum sampai makomnya untuk menjadi muallim, pengajar atau menyampaikan sesuatu di hadapan khalayak ramai. Tapi kemudian salah satu ustadz saya, ustadznya Pak Endang juga di Yaping dulu, Pak. Saya alumni Yaping, Pak Endang juga alumni Yaping, Mas Fatih juga alumni Yaping. Ada namanya Pak Ustadz Ali Rahmat. Pak Ali Rahmat itu pernah bilang begini, kalau semua orang yang punya kemampuan, yang punya pengetahuan, punya pikiran yang sama kayak kamu, ditunjuk jidat saya. Ketika saya mau disuruh khutbah waktu itu, tapi saya nggak mau. Kalau semua orang yang punya pengetahuan terus kemudian kayak kamu, maka nanti orang-orang yang tidak punya pengetahuan yang akan naik dan akan menyesatkan orang banyak. Kemudian beliau menyitir salah satu kutipan di dalam Ta'limul Muta'alim yang salah satunya gini, wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan. Nah, lanjutannya apa? Beliau cuma satu potong itu saja. Jadilah bermanfaat setiap hari yang progresnya selalu bertambah. Kata beliau, kamu selalu sering kali mendengar begini ya, ana abduman allamani walau harfan wahidan. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, saya ini bisa menjadi pelayan bagi orang yang mengajarkan saya walaupun hanya satu huruf saja. Berarti betapa seseorang yang punya pengetahuan yang valid, punya pengetahuan yang cukup, lalu kemudian mengajarkan pada orang banyak, itu adalah suatu keharusan. Guru kepada muridnya, orang tua kepada anaknya, sampaikan kepada tetangganya, kebenaran harus disampaikan. Seperti itu. Oleh karenanya ini menjadi motivasi mungkin buat adik-adik di sini nanti kalau misalnya suatu saat diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pengetahuan, nggak usah ragu-ragu untuk menyampaikan kepada orang lain, karena ini kata pengertian riya ya, pengertian riya itu kan melakukan sesuatu karena orang lain. Betul, Pak? Melakukan sesuatu karena orang lain, pengen dipuji, pengen dapat kredit dari orang lain. Tapi pernahkah kita menyadari bahwa ketika kita berhenti melakukan sesuatu karena orang lain, berhenti itu perbuatan bukan? Perbuatan. Ketika berhenti melakukan sesuatu karena takut dicengin orang lain, karena takut dianggap so alim oleh orang lain, maka itu juga bagian daripada riya. Begitu. Maka ini mudah-mudahan bisa menjadi motivasi buat kita semua bahwa sesungguhnya apapun yang kita miliki, kalau itu valid, benar, datangnya dari Allah dan Rasulullah, maka sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi juga buat saya untuk berada di sini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ada ibunya nggak ini, Pak?
Nggak ada ibu-ibunya ya berarti. Oh, iya. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya diminta oleh Ustadz Endang untuk menyampaikan sedikit tentang halal bihalal katanya. Halal bihalal, sebuah kearifan lokal. Kalau kita lihat di berbagai negara mungkin tidak ditemukan istilah halal bihalal. Bapak dan Ibu mungkin sudah pernah mendengar sejarahnya bagaimana halal bihalal ini muncul. Yang tahu dulu mungkin sejarahnya di awal-awal kemerdekaan ya, di tahun 1948. Nah ini ada Pak Presiden Soekarno, saat itu kan masa peralihan ya Pak, dari merdeka, kemudian masih ada serangan-serangan dari Belanda, masih ada perjanjian-perjanjian yang dibatalkan, masih ada orang yang kepentingan, Indonesia masih berada dalam demokrasi yang belum seperti sekarang, masih parlementer kalau saya tidak salah di tahun segitu. Dulu Pak Presiden Soekarno itu agak sedikit sedih dengan kondisi yang ada. Semua pejabat ya, terus kemudian orang-orang yang berada di pemerintahan itu saling menyalahkan satu sama lain. Masing-masing saling punya kepentingan, saling marah-marah, saling dendam, saling mengedepankan ego dan semuanya. Lalu kemudian pada saat itu momennya lagi Ramadan. Lalu kemudian ada salah seorang kiai NU dari Tambak Beras, Pak, kalau pernah mendengar pondok pesantren Tambak Beras, nah namanya Kiai Haji Wahab Hasbullah, akhirnya memberikan saran, gini aja Pak Presiden, kan ini kondisinya lagi panas, semua orang lagi tinggi nih, egonya, amarahnya, dendamnya. Gimana kalau Bapak mengadakan acara silaturahim aja? Kumpul, semua pejabat dikumpulkan dalam satu tempat, lalu kemudian kita adakan silaturahim. Kemudian Pak Presiden Soekarno mengatakan seperti ini, kalau silaturahim itu namanya udah amat sangat biasa. Orang nanti diajak silaturahim, ketemu sama teman-teman yang ketemu sama rival-rival yang dia tidak suka, bisa jadi tidak datang. Kita harus punya format baru. Kata Kiai Haji Wahab, beliau mengatakan gampang, udah kita bikin aja namanya halal bihalal, langsung disebutin. Loh kenapa namanya halal bihalal? Apa yang mereka lakukan, saling nyalah-nyalahin, saling dendam, saling marah-marah gitu ya, nggak mau menerima pendapat orang, itu kan haram tuh, perbuatan dosa. Nah sekarang silaturahim ini kita akan halalkan apa yang tadinya haram. Maksudnya apa? Hilangkan semua dendam, hilangkan amarah, maaf-maafan. Jadilah itu sejarah pertama adanya halal bihalal di Indonesia. Gitu Pak. Jadi halal bihalal itu benar-benar produk Indonesia. Mau disebut bid'ah, Rasulullah nggak pernah melakukan. Bagaimana? Ini dibikinnya di Indonesia baru tahun 1948 lagi. Soalnya masih ada nih orang yang bilang ngapain ngumpul-ngumpul terus keliling salam-salaman. Oh silaturahim. Tujuannya untuk untuk menghilangkan dendam antara satu orang dengan yang lain. Itu sejarah halal bihalal. Kalau kita melihat ya, dalam berbagai peristiwa sejarah itu selalu tidak bisa dipisahkan Pak. Nah ini sejarah, kita tidak pernah bisa lepas dari sejarah, bahkan untuk hal-hal yang sifatnya adalah kita boleh bilang sesuatu yang religius dan spiritual seperti ini. Kemudian kekinian istilah halal bihalal ya, kekinian istilah halal bihalal kemudian istilahnya dijelaskan lagi. Kenapa sih disebut halal bihalal? Pak Quraisy Shihab, salah satu ulama di Indonesia juga pernah menyampaikan bahwa halal bihalal ini, saya minum dulu ya Pak, kok cepat haus. Iya, cepat haus di sini karena AC-nya dingin sekali, masya Allah ini. Ya, jadi Pak Quraisy juga pernah mengatakan bahwa halal bihalal itu banyak tinjauannya. Beliau bilang ini tuh kayak sama sih sebetulnya definisinya seperti yang Pak Kiai Wahab sampaikan, bahwa halal di sini artinya adalah boleh. Membolehkan sesuatu yang tadinya tidak boleh. Dalam pengertian begini, tadinya kan orang saling berantem,
nggak boleh. Dengan adanya halal bihalal, orang menjadi tidak berantem lagi, jadilah boleh. Dari tinjauan bahasa ini, kalau kita lihat ya Pak, di kamus bahasa Arab, halal itu asal katanya adalah dari kata-kata halla, ha lam lam, halla yahillu halalan. Ini di kamus Al-Ma'ani bahasa Arab disebutkan yahillu itu artinya adalah soro halalan, soro mubahan, menjadi mubah. Nah, ini definisi yang disampaikan oleh Pak Quraisy Shihab tadi. Definisi yang lain dari halal bihalal, halla artinya adalah fakka. Halla itu kalau misalnya ada tali nih, lalu kemudian kita buka ikatan talinya, nah itu bahasa Arabnya adalah halla. Atau ketika ada rambut yang kusut, kita lepasin satu-satu, nah itu namanya halla. Gitu. Jadi halal bihalal secara bahasa, kata halal itu salah satu maknanya adalah menguraikan yang kusut, melepaskan yang grundel-grundel, meluruskan yang kurang lurus. Apa itu? Adalah rasa amarah kita, dendam kita. Bapak-bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan definisi ini, sesungguhnya dalam surah Ali Imran Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, ini nanti kita breakdown artinya satu persatu, kita uraikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ayat ini menjelaskan ya, artinya seperti ini. Wasari'u, bersegeralah, ila maghfiratin, kepada ampunan Allah, wajannatin, dan surganya Allah. Ini kan kalimatnya jadi satu nih, kita langsung aja. Wajannatin arduhas samawati wal ard, yang luasnya itu seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Pengertian siapa yang disebut dengan orang-orang yang bertakwa? Yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang-orang yang berinfak dalam keadaan senang maupun susah. Yang kedua, wal kaziminal ghaidha, yang bisa meredam amarah. Yang ketiga, wal 'afina 'anin nas, yang memaafkan orang lain. Ayat tentang halal bihalal nggak nih? Ayat tentang halal bihalal. Kalau mau cari dalil tentang halal bihalal mana? Tuh ada di surah Ali Imran. Yang pertama, orang-orang yang dianggap sebagai orang yang bertakwa adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang-orang yang berinfak dalam keadaan senang maupun susah. Orang kalau misalnya berinfak dalam kondisi senang udah biasa, punya uang banyak, uangnya aur-auran, uangnya ngampar, uangnya masih banyak yang perlu dikampakin dulu karena semuanya balokan, emasnya banyak disimpan, kan? Yang makan udah ada. Orang yang punya uang banyak bersedekah adalah hal yang sangat-sangat lumrah, berpahala tapi sangat lumrah, karena khudz min amwalihim sadaqah tutahhiruhum biha, ambil dari harta-harta orang kaya, malah wajib. Kalau kita punya lembaga misalnya Al-Isra, tagih sama orang-orang yang kaya, ambil zakatnya, ambil sedekahnya, ambil infaknya, karena ada bagian sedekah yang diambil itu
akan membersihkan, bukan membersihkan jiwa, tapi membersihkan harta, bukan membersihkan harta, tapi membersihkan jiwanya. Tutahhiruhum, membersihkan mereka. Hum, bukan membersihkan hartanya. Jadi kalau ada orang yang korupsi, orang yang duitnya didapat dari harta halal, terus kemudian money launderingnya dikasih, pencucian uangnya ke lembaga-lembaga sedekah, hartanya tidak akan pernah suci, karena sedekah itu membersihkan jiwa. Kalau harta yang digunakan sedekah juga bersih, di situ kalimatnya bukan tutahhirul mal, tapi tutahhiruhum, membersihkan orangnya. Biha, dengan harta tadi. Biasa orang berinfak dalam keadaan senang, punya duit. Tapi orang yang berinfak dalam keadaan susah, yunfiquna fis sarra'i wad dharra, dharra itu dalam keadaan sempit. Orang yang bisa berinfak dalam keadaan susah, maka ini luar biasa. Di situ ayatnya, walladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, pakai waw. Waw itu dan, jadi bukan pilihan. Kalau mau disebut sebagai orang yang bertakwa, yunfiquna fis sarra'i wad dharra, mereka berinfak dalam keadaan senang maupun susah, bukan au. Kalau au pilihan, yunfiquna fis sarra'i wad dharra, mau senang mau susah berinfak. Kata Nabi Muhammad SAW, anfiq walau bisyikki tamrah, berinfaklah walaupun cuma bisa pakai setengah butir kurma. Itu udah kalimat yang jelas dari Nabi itu. Orang yang punya setengah butir kurma, punya satu kurma dibagi dua, itu orang yang kayak apa, Pak? Susahnya. Kurma itu kan barang murah. Kalau kurmanya kurma biasa, kurma aju aja kalau sebutir paling berapa gitu kan. Tidak punya apa-apa, sama Nabi suruh bersedekah, infak. Infak tuh walaupun cuma setengah kurma. Itu penjelasan dari ayat tadi, bahwa kalau mau disebut sebagai orang yang bertakwa, maka berinfak itu nggak cuma pas lagi punya uang aja, tapi lagi nggak punya uang, maksudnya uangnya terbatas, juga berinfak. Ingat huruf wawunya, fis sarra'i wad dharra, dalam keadaan senang dan susah, bukan pilihan kalau mau dianggap sebagai orang yang bertakwa. Syarat pertama. Yang kedua, wal kaziminal ghaiz, al kazim, ya, wal kaziminal ghaiz, meredam. Al ghaiz itu amarah. Para ulama menafsirkan kata-kata al-kazim, ketika ditafsirkan dialihkan ke dalam kata yang lain, al-kazim bermakna al-katim. Al-kazim meredam dengan arti menutup sepenuhnya. Bahkan al-kazim itu dalam beberapa pengertian di beberapa tempat, al-kazim itu untuk menyebutkan termos, Pak. Jadi termos itu al-kazim namanya, nanti boleh di riset. Al-kazim, termos. Artinya amarah itu kan panas. Al-ghaiz nih amarah ya. Al-kazim, ketika amarah ini muncul, maka maknanya bukan cuma sekedar ditahan, tapi dihilangkan dari raut muka. Seperti wadah, kalau disebutkan di situ, seperti wadah yang menutup rapat-rapat air yang ada di dalamnya sampai tidak menetes sekalipun. Ini sebagian dijelaskan seperti itu. Wal kazim minal ghaiz adalah ketika amarah itu yang ada di dalam dada itu seperti air yang kita tutup rapat-rapat, airnya jangan sampai keluar. Kalau kita kan kalau marah, maafin ya, ya udah, itu kelihatan namanya. Ya udah, jangan diulangi lagi ya, gitu. Itu masih marah. Jadi orang yang dianggap orang yang bertakwa adalah betul-betul menghilangkan amarah sebetul-betulnya. Kenapa begitu? Kata Nabi adalah laisa syadidu bisur'ah walakinna syadidu alladzi yamliku nafsahu indal ghadab.
Orang yang kuat itu bukan orang yang pintar bergulat, bukan orang yang tukang berantem, bukan orang yang membela haknya dengan marah-marah. Kan sekarang kayaknya keren gitu ya Pak, kalau kita lihat di sosial media, kalau ada berantem sedikit, misalnya mobil kesenggol, langsung teriak gitu ya, berantem. Kita lihat banyak banget gitu video-video di Instagram yang orang pada berantem gitu, banyak sekali. Itu tuh bukan orang yang berani kalau versi Nabi. Orang yang berani adalah orang yang bisa menahan hawa nafsunya ketika dia marah. Itu. Jadi pengertian al-kazim adalah al-katim. Kazim, meredam, artinya adalah menyembunyikan dan menghilangkan betul-betul. Susah banget sepertinya ya, mau menjadi orang yang bertakwa gitu. Untuk dapat predikat takwa, iya. Kan hadiahnya takwa katanya. Kalau misalnya yang ecek-ecek aja, ujian-ujiannya ringan, hadiahnya mungkin kipas angin gitu kan. Kalau joknya orang-orang yang di sini. Karena predikat takwa hadiahnya, maka ujian dan yang harus dilakukan itu amat sangat berat. Nah, terkait dengan marah, ya. Marah ini mungkin ini salah satu hadis yang sering diajarkan di TK-TK Pak. Nabi Muhammad saja nih pernah suatu ketika, kalau Bapak tahu surah Abasa, Bapak tahu surah Abasa, Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma, itu kan sejarahnya tahu Pak? Sejarahnya waktu itu Nabi Muhammad SAW sedang berbincang-bincang dengan tokoh yang ada di situ, ya. Sedang berbincang dengan tokoh masyarakat, lalu kemudian datang orang yang buta, lalu kemudian Nabi Muhammad sedikit sebagai basyariahnya, ya, naruliyah dan basyariahnya, kemanusiaan atau sifat manusiawi Nabi Muhammad, kemudian agak sedikit tertegun. Sebagian mengatakan agak sedikit, kalau kita nyebutnya bete kali ya, lagi ngomong terus tiba-tiba diganggu gitu basyariahnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala langsung menegur, abasa wa tawalla anja'ahul a'ma, wahai orang yang bermuka masam dan berpaling ketika ada seorang buta yang datang. Ini Nabi Muhammad langsung ditegur ketika hanya baru saja merubah raut muka. Air mukanya Nabi saat itu agak sedikit berubah, tidak cerah. Ketika lagi ngomong kemudian diganggu misalnya, atau ada yang datang, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita selalu diingatkan sama hadis nih dari TK, la taghdab walakal jannah. Jangan marah maka bagimu surga. Kenapa? Memang terkait dengan penyakit hati, terkait dengan amarah, emosi dan segala macam ini membuat titik yang ada di dalam hati kita. Kalau misalnya titiknya semakin banyak, maka nanti kita hatinya tidak bisa lagi menerima kebenaran, begitu. Kalau kita sering marah, secara kesehatan kan juga nggak baik ya Pak ya. Kalau orang yang marah biasanya udah dicap darah tinggian. Kalau marah urat-urat di sini tegang. Kalau marah kemudian bahkan beberapa orang pembuluh darahnya sampai pecah gara-gara marah. Na'udzubillah. Seperti itu kan. Nabi Muhammad tuh betul-betul menjaga kita dari hal-hal seperti itu. Makanya ketika sudah mulai marah, disuruh kalau marahnya sambil berdiri maka duduk, kalau marahnya sambil duduk berbaring, rebahan. Kalau nggak bisa juga ya udah wudhu, karena marah itu datangnya dari setan. Setan itu terbuat dari api, begitu kan? Maka padamkan api dengan air. Wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas. Wal kaziminal ghaiz. Jangan kemarahan itu ditampakkan sedikit pun kalau mau disebut sebagai orang yang bertakwa. Nah, sekarang wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan orang lain. Nah, ini ada syaratnya lagi. Tadi yang pertama syaratnya berat Pak, mau jadi orang yang bertakwa disuruh disuruh sedekah dalam keadaan susah dan senang. Dalam keadaan senang dan susah.
Yang kedua, nggak boleh disuruh meredam marah, ternyata nggak cuma meredam Pak, tapi harus dihilangkan. Yang ketiga, ini mainannya gengsi Pak. Ini mainannya nanti gengsi ini. Akan kesentuh ego gengsinya. Wal afina 'anin nas, memaafkan orang lain. Tapi maksud dari ayat ini bukan cuma maafin orang yang minta maaf datang ke kita. Wa idza ghadibuhum yaghfirun. Ketika kita dibikin marah, kita merasa marah terhadap orang lain, kita yang ngasih maaf. Ini definisi dari wal afina 'anin nas. Tafsirannya adalah memaafkan orang lain ketika kita yang seharusnya ketika tidak ada indikasi bahwa orang itu mau minta maaf sama kita. Jadi ketika ada orang berbuat salah sama kita, ketika ada orang yang zolim sama kita, kita langsung maafin. Itu wal afina 'anin nas. Ini kayak kisahnya Nabi waktu di Taif. Bapak dan Ibu semua mungkin tahu ya sejarahnya Nabi Muhammad waktu di Taif. Dulu di kota Mekah, waktu di Mekah itu banyak terjadi pertentangan. Nabi Muhammad disiksa, dilempari batu, bahkan dibikin lubang di depan rumahnya, jalannya dilempari duri, lalu kemudian lagi sholat ditaplokin kotoran unta gitu kan. Itu kan kemudian cari alternatif. Hijrah itu kan nggak langsung ke Madinah kan. Hijrah itu ke beberapa tempat. Pilihan pertama waktu itu adalah Taif, nggak terlalu jauh dari Mekah. Hijrahnya ke Taif, berharap di Taif dapat sambutan yang baik. Sampai Taif apa? Sampai Taif jenggotnya dicabut sampai berdarah-darah. Kita rambut satu aja sakit. Ini jenggotnya ditarik sampai sebagian dari rambutnya tercerabut, lalu kulit-kulitnya berdarah. Ditimpukin pakai batu, tidak diterima, sampai kemudian Nabi berlindung. Kan seperti itu ya. Nabi berlindung, malaikat Jibril datang udah emosi, dibilangin, wahai Nabi Muhammad, kalau misalnya kamu mau ini gunung di belakang saya angkat balikin sama mereka langsung. Tumplekin aja di atas mereka biar mereka semua kekubur di dalam. Yang emosi malah malaikat Jibril. Malaikat Jibril udah bilang gitu, kalau kamu mau nih sekarang saya angkat nih bukit, saya angkat ke atas, saya balikin. Malaikat Jibril itu kan rajanya atau kepalanya malaikat. Disebut komandannya malaikat. Lalu kemudian disebutkan besarnya aja bisa sampai sayap yang dimiliki itu 600 sayap. Satu sayap itu bisa memenuhi pandangannya Nabi. Pernah Nabi Muhammad suatu waktu ingin melihat bentuk asli malaikat Jibril kan? Begitu ditampakkan sama malaikat Jibril, pingsan sebentar terus bangun, ya udah. Itu. Ini ada ceritanya dalam hadis seperti itu. Ketika Nabi Muhammad melihat gitu kan, bukit apa sih paling juga nggak ada setelapak tangannya malaikat Jibril kan, kalau dalam wujud aslinya. Mau diangkat, mau dibalikan kepada orang Taif, tapi Nabi Muhammad cuma bilang, jangan, ya. Fa innahum la ya'lamun. Mereka adalah orang-orang yang tidak mengetahui. Mereka bukan jahat kok. Mereka cuma belum tahu aja kalau saya ini nabi. Mereka cuma belum tahu aja kalau saya ini dapat perintah oleh Allah untuk mengajarkan mereka. Segitunya. Kalau kita yang lemah dan mungkin tidak diberi kesabaran yang tinggi seperti Rasulullah, ya udah nggak apa-apa, angkat aja langsung. Angkat aja gunungnya langsung balikkan kepada penduduk Taif. Begitu kan? Nah, ini adalah contoh wal afina 'anin nas, memaafkan bahkan sebelum orang lain meminta maaf. Berat, tapi memang sekali lagi bahwa hadiahnya adalah ketakwaan. Hadiahnya bukan cuma-cuma. Pak, sebetulnya kepentingan ketakwaan ini apa sih? Kenapa sih ketakwaan ini diburu-buru banget gitu ya? Puasa goalsnya atau tujuannya adalah bertakwa. Sekarang mau berbuat baik, tujuannya bertakwa juga. Kenapa sih yang dikejar-kejar takwa banget? Ayatnya sudah jelas. Ayatnya ada. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu ininya.
Kenapa takwa ini dikejar-kejar banget? Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Itu udah statement yang sudah, atau pernyataan yang sudah betul-betul jelas. Yang kita kejar adalah predikat takwa. Gitu. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Tadi dari ayat tadi ada 3 kan? Ya, bersedekah atau berinfak, lalu kemudian menahan amarah, lalu kemudian memaafkan orang lain. Ini adalah dalil, ya, apa yang kita lakukan dengan acara halal bihalal paling tidak mengarah ke sana. Dalam halal bihalal biasanya disediakan jamuan. Begitu kan? Disediakan jamuan bagian dari berinfak. Orang-orang menyumbang, kemudian ada yang memberi makan dan lain sebagainya. Kadang dalam halal bihalal juga ada santunan dan lain-lain. Lalu kemudian orang saling berkumpul, berbaris, meminta maaf dan memberikan maaf. Wah, ini cerita kemarin saya tanggal 19. Saya kebetulan mengajar di sekolah yang muslimnya cuma 20%, Pak. Guru maupun murid. Jadi saya di sekolah yang orang-orang muslimnya hanya sekitar 20% saja. Biasanya, ya, ini saya mau cerita bahwa halal bihalal itu dirasakan tidak hanya sama kita yang memang merayakan lebaran saja, tapi dirayakan oleh semua orang. Biasanya di sekolah saya itu semua hari raya keagamaan itu harus dirayakan. Jadi yang agama 1, 2, 3, 4 semuanya juga merayakan. Nah, yang Islam ini eventnya agak rumit. Maulid biasanya orang bahkan kurang antusias, apalagi untuk agama yang lain merayakan kelahiran nabinya agama lain, begitu kan. Lalu kemudian Isra Mi'raj juga tidak terlalu dirayakan. Mau Ramadan capek, pulang sekolah udah jam 3, orang-orang harus menunggu buka puasa bersama. Akhirnya bingung nih mau ngerayain apa gitu nih yang agama Islam kan. Sebagai guru agama Islam di sekolah tersebut, akhirnya mau nggak mau putar otak. Kita adakan setelah lebaran aja. Di sana tujuannya nggak cuma merayakan 5 agama aja, Pak. Kalau ada itu, tapi marketing. Ya kan? Karena nanti ada orang ini gimana nih yang orang Islamnya apa aja? Oh, di sini ada musola, di sini ada perayaan ini, di sini ada ekskul Quran, kan begitu. Tujuannya ini kalau kita ngomongin tidak hanya soal perayaan ya, tapi soal manajemen. Tujuannya marketing. Nah, saya bikin halal bihalal untuk pertama kali, Pak. Kemarin tanggal 19 Mei. Ternyata banyak memang teman-teman yang tidak tahu bahwa halal bihalal itu begitu, berbaris, kan kita nyebutnya namaste, salam namaste gitu ya Pak, belum boleh tempel lah kalau di sekolah saya waktu itu. Tapi itu bahagianya orang-orang Filipina, India, guru-guru yang dari Filipina, India, dari mana, bahagianya ikut acara kayak gitu, acara halal bihalal, itu betul-betul disampaikan. Ini kita baru seumur hidup katanya ngajar di Indonesia udah 10 sampai 15 tahun, tapi baru sekali merasakan halal bihalal kemarin. Mereka bilang kalau dalam hari-hari biasa kita boro-boro mau nyamperin kepala sekolah terus minta maaf. Mau nyamperin pimpinan gitu, Pak maafin saya untuk semua kesalahan saya gitu kan. Ini dari sisi budaya aja, ini udah ada satu hal yang positif, Pak. Orang bisa berkumpul lalu kemudian satu persatu nyamperin dan ngucap salam. Itu sampai bilang beberapa orang, ini Pak Lutfi, kalau nggak ada acara ini kita mungkin nggak akan ketemu satu persatu dengan orang tadi. Nah, ini sisi positifnya. Jadi segala, selain dari sisi spiritual ya, selain dari sisi keagamaannya, selain dari sisi ayat dan hadis, ya, oke. Baik, selain dari sisi spiritual dan religiusnya, ternyata Pak, budaya kita, budaya orang Islam, budaya Indonesia, ini banyak yang menyentuh orang-orang di luar Islam. Harapannya apa? Dengan local wisdom, kearifan lokal, budaya-budaya yang baik seperti ini, yang kita sampaikan itu kan keindahan Islam kepada orang yang mau tahu tentang Islam.
Harapannya kan nanti ada orang yang tertarik untuk mempelajari Islam lebih lanjut dan akhirnya mau bersama-sama kita berjuang di dalam Islam. Kemarin itu saya betul-betul mendapatkan apresiasi. Kalau dari orang Islamnya udah biasa, tapi dari orang non-Islamnya hampir rata-rata kasih apresiasi karena kita bisa maaf-maafan sama semua orang gitu. Nah ini makanya tradisi halal bihalal mudah-mudahan selalu lestari di negara ini, terutama di lingkungan kita, dan mudah-mudahan semuanya bisa saling menjalankan yang 3 tadi supaya segala macam kesalahan dan dosa semuanya terhapuskan ketika berjabat tangan seperti yang disampaikan Nabi. Dosa akan rontok kalau kita berjabat tangan. Selama tangan kita berjabat tangan, Nabi Muhammad dalam salah satu hadisnya menyebutkan saat itulah dosa-dosa kita akan rontok dan lepas. Mudah-mudahan itu yang terjadi sama kita nanti ketika halal bihalal ya Pak. Allah mengampuni dosa kita. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya sebagai pribadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami aturkan terima kasih kepada Pak Ustadz yang telah menyampaikan makna halal bihalal yang tentunya sangat menyentuh bagi umat non-muslim ya, dimana mereka merasakan betul-betul manfaatnya ketika dirayakan atau dilaksanakan acara halal bihalal. Dan setelah ini kita langsung bersalam-salaman juga, kita sama-sama saling bermaafan. Mudah-mudahan tentunya seluruh ya dosa dan kesalahan kita ya berguguran, dan juga mudah-mudahan kita dimulai dari 0 lagi, dan juga jangan sampai nanti ada mulai muncul angka 1 dan seterusnya. Mudah-mudahan seterusnya 0. Baik, yuk mari sama-sama kita bermaaf-maafan. Enggak. Sallallahu ala Muhammad.